Selanjutnya itu adalah pertimbangan dalam memilih desain organisasi. Nah, kita lanjut aja ke grafik bagan-bagannya. Oke, stop dulu saya review. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai satu topik dalam perilaku organisasi, yaitu struktur organisasi. Nah, kalau kita bicara struktur organisasi, bahwa setiap perusahaan, industri maupun jasa pasti memerlukan adanya struktur organisasi. Dengan adanya struktur organisasi akan menciptakan ketertiban dalam organisasi, sehingga memudahkan organisasi untuk melakukan komunikasi, untuk menciptakan arus informasi, bagaimana pengambilan keputusan itu dilakukan, dan bagaimana perusahaan melakukan kontrol atau pengawasan, dan bagaimana perusahaan itu melakukan perencanaan serta melakukan evaluasi. Ini semua bergantung pada struktur organisasi. Dengan adanya struktur organisasi, maka pengelolaan suatu perusahaan akan berjalan dengan baik. Nah, atas dasar ini, maka kalau kita berbicara struktur organisasi, maka struktur organisasi juga harus ada atau tertegas dengan adanya pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab. Sehingga dengan adanya ini, maka struktur organisasi akan berjalan dengan baik, sehingga menciptakan ketertiban dalam organisasi. Nah, atas dasar inilah, maka struktur organisasi yang ada di dalam perusahaan ini bukanlah seperti benda mati atau tidak mengalami suatu nilai perubahan. Struktur organisasi bisa mengalami perubahan atau change. Nah, pertanyaannya, kenapa struktur organisasi bisa mengalami perubahan? Nah, ada yang mau ngasih pendapat? Silakan. Mengapa struktur organisasi bisa mengalami suatu perubahan? Nah, menurut Primayudi mana Primayudi? Oh, tidak masuk. Nah, Suryo. Kondisinya Pak, kondisi perusahaan atau kondisi organisasi Nah, yang memaksa harus berubah. Perubahan terhadap struktur organisasi bisa diakibatkan, pertama bisa paling betul diakibatkan oleh condition. Nah, ketika organisasi mengalami kondisi yang berubah yang diakibatkan oleh perubahan faktor lingkungan, seperti misalnya persaingan yang semakin ketat atau kompetitif, memaksa organisasi untuk melakukan kreativitas dan inovasi yang lebih tinggi lagi dalam menghasilkan proposal produk-produk baru. Maka hal ini harus didukung dengan struktur organisasi agar nantinya pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan cepat untuk mendukung dalam pengembangan produk yang dihasilkan. Nah, kondisi ini diakibatkan perubahan terhadap faktor lingkungan bisnis, baik dipengaruhi secara internal di dalam perusahaan atau dipengaruhi dari luar perusahaan, seperti yang tadi saya katakan, yaitu diakibatkan oleh persaingan. Nah, sehingga memaksa organisasi untuk melakukan perubahan. Nah, yang kedua, ada yang bisa ngasih pendapat? Para Nandiam Wijaya, ya? Oke, pendapatnya? Silakan. Nah, apa yang mendasari struktur organisasi bisa mengalami perubahan? Pertama, kondisi. Nah, selanjutnya apa? Inovasi mungkin. Oh, inovasi. Nah, selanjutnya adalah tujuan atau sifat dari organisasi atau karakteristik. Nah, contoh misalnya seperti organisasi Nokia atau perusahaan Nokia. Perusahaan Nokia mengalami perubahan terhadap struktur organisasi ketika tujuan atau sifat organisasi mengalami perubahan. Contohnya Nokia pada saat awal berdiri itu perusahaan kertas. Nah, ketika dia menjadi perusahaan melakukan perubahan menjadi perusahaan industri,
yang bergerak di bidang mobile communication, maka struktur organisasinya akan mengalami perubahan atau perombakan. Seperti juga perusahaan Toyota. Awal perusahaan Toyota itu didirikan bukan industri otomotif yang menghasilkan mobil, tapi Toyota itu pertama kali berdiri itu menghasilkan mesin tekstil. Nah, seiring dengan waktu, Toyota mengalami perubahan terhadap tujuan organisasi atau karakteristik dari mesin industri yang menghasilkan tekstil ke bergerak industri otomotif, sehingga mengalami perubahan terhadap nilai struktur organisasinya. Nah, yang ketiga, menurut Ayu, ada Ayu? Saya, Pak. Oke, kira-kira apa Ayu? Faktor eksternal dan internal mungkin. Oh, eksternal dan internal ini condition. Jangan lupa yang disebutkan. Hah? Revolusi. Nah, jangan lupa size ukuran. Nah, ketika organisasi ukurannya semakin luas, dia membuka berbagai perusahaan-perusahaan cabang di berbagai wilayah atau berbagai negara, seperti misalnya contoh Honda. Nah, maka terjadi perubahan struktur organisasi untuk bisa bagaimana menciptakan mekanisme yang baik terhadap perusahaan-perusahaan cabang, sehingga mudah untuk dikontrol, mudah untuk diawasi, mudah untuk melakukan evaluasi, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya dalam memantau kinerja yang ada dalam perusahaan cabang, sehingga nantinya Honda melakukan perubahan terhadap struktur organisasi. Kenapa? Karena ukurannya semakin luas, seperti Honda memiliki berbagai perusahaan cabang yang ada di beberapa negara. Nah, selanjutnya menurut Pak Reza Rizky Al-Fatah ada? Oh, tidak masuk. Elizabeth? Oke, silakan Elizabeth ini. Yuk. Nah, perubahan struktur itu diakibatkan oleh apa saja? Ini tadi udah kondisi, tujuan atau karakteristik organisasi, ada ukuran. Jawabannya sebenarnya sudah tersedia di slide. Yang pertama itu ada perbedaan strategi, terus ada ukuran juga, ada perbedaan teknologi, lingkungan, dan juga institusi. Betul. Nah, kita bahas strategi dulu. Nah, setiap perusahaan atau organisasi bisnis memiliki strategi yang berbeda-beda. Ada perusahaan yang lebih menonjolkan strategi untuk pengawasan, kontrol yang ketat. Nah, kalau untuk kontrol dan pengawasan yang ketat, berarti terjadi perubahan struktur organisasi. Seperti apa? Berarti struktur organisasinya lebih dibuat kepada sentralistik atau bersifat hierarki atau birokrasi. Nah, tapi kalau struktur organisasinya dirubah untuk mendukung perubahan strategi, yang dimana lebih mengedepankan kreativitas dan inovasi dalam pengembangan produk. Nah, lebih cocoknya perubahannya seperti apa nih dalam struktur organisasi? Nah, berarti komunikasinya harus cepat. Kalau cepat berarti apa nih? Tidak mungkin diterapkan dalam bentuk hierarki atau birokrasi. Nah, berarti apa dia? Lebih kepada perampingan organisasi supaya memudahkan dalam bentuk mendukung strategi seperti downsizing atau matrix dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya tadi sudah disebut juga, sudah diborong sama Elizabeth Bio, yaitu teknologi. Nah, semakin perusahaan atau organisasi bisnis menggunakan teknologi yang semakin canggih, dia sudah berbasis dengan kemajuan teknologi informasi, maka terjadi perubahan-perubahan dalam struktur organisasi. Seperti contohnya Shopee. Pasti perubahan dalam struktur organisasi seperti Shopee, dia lebih mengandalkan struktur organisasi yang bersifat virtual. Nah, ini contoh perubahan dalam struktur organisasi. Nah, selanjutnya saya singkat sumber daya organisasi. Bagaimana sumber daya organisasi? Semakin melimpahnya sumber daya organisasi atau semakin bertambahnya sumber daya organisasi seperti informasi,
lalu sumber daya manusianya, lalu diperkuat dengan keuangan atau finance, berarti akan terjadi perubahan terhadap nilai struktur organisasi. Nah, coba diulang, mengapa perubahan struktur organisasi diperlukan dalam konteks sumber daya organisasi? Ayo jawab. Nah, coba deh. Nah, jangan lupa apa tadi? Semakin bertambahnya sumber daya organisasi, apa tadi? Berupa informasi, sumber daya manusia dan teknologi serta keuangan, berarti terjadi perubahan dalam struktur organisasi untuk bisa bagaimana mengelola sumber daya organisasi secara memadai dalam mendukung apa? Tujuan bisnis. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya bagaimana institusinya, perusahaannya, kelembagaannya. Kalau kelembagaannya lebih menitik beratkan pada pengawasan, kontrol yang ketat seperti pemerintah atau birokrasi, seperti dalam departemen, seperti departemen dalam negeri, luar negeri, departemen industri, tenaga kerja, pariwisata, dan lain sebagainya, kira-kira dari institusi ini yang cocok terhadap perubahan struktur organisasi yang mendukung hal tersebut apa? Nah, coba kita lihatkan. Kalau misalnya perubahan struktur organisasi, sifat dari institusi kelembagaannya itu lebih mengutamakan kontrol, pengawasan yang ketat baik di pemerintahan, departemen seperti contohnya misalnya departemen dalam negeri, luar negeri, departemen industri, tenaga kerja, pariwisata. Nah, contohnya perubahannya gimana? Kira-kira. Tapi kalau misalnya organisasinya perusahaan bisnis yang lebih menitikberatkan kepada inovasi seperti Apple, nah Dell, lalu Samsung, nah kira-kira cocoknya perubahan dalam struktur organisasi seperti apa? Nah, udah tuh saya kasih dulunya. Nah, jadi mengedepankan perkembangan teknologi, komunikasi, arus informasi, mengedepankan inovasi, berarti apa? Pengambilan keputusannya, perencanaannya harus cepat. Berarti apa yang cocok kira-kira nih struktur organisasinya? Yaitu bisa matriks. Lalu bentuknya lagi seperti fungsional struktur organisasi departemen. Nah, kalau pengawasan yang ketat, kalau dalam pemerintah cocoknya apa? Sentralisasi. Lalu hierarki dalam struktur organisasi, birokrasi. Nah, ini contohnya. Nah, berdasarkan hal ini, maka ketika suatu organisasi dalam memutuskan, mendesain dan menciptakan struktur organisasi, inilah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Nah, oleh sebab itu, ketika menciptakan struktur organisasi tidak boleh sembarangan. Harus dipikirkan, dianalisa, dikaji berdasarkan fakta, data, informasi, serta berbagai sumber daya yang mereka miliki untuk bisa mendukung terhadap kegiatan dan aktivitas bisnis dalam struktur organisasi agar bisa mencapai. Nah, untuk itulah struktur organisasi yang diciptakan pasti memiliki tujuan. Nah, kira-kira apa tujuan struktur organisasi? Nah, menurut Mutiara, nah kira-kira apa tujuannya? Mengapa struktur organisasi perlu diciptakan, diputuskan, diterapkan atau diaplikasikan oleh perusahaan atau organisasi yang diciptakan baik lembaga, yayasan,
firma, CV, PT, dan lain sebagainya. Oke, dengan adanya struktur organisasi, maka diharapkan struktur organisasi dapat mendukung pencapaian tujuan berupa visi dan misi, baik jangka panjang maupun jangka pendek, yang juga tertuang dalam target perusahaan. Nah, Wigi Yogi ada Wigi Yogi. Oke, menurut Wigi Yogi, nah, dengan adanya struktur organisasi betul dapat meningkatkan efisiensi. Dengan apa? Dengan upaya yang dilakukan perusahaan dengan adanya struktur organisasi, maka diharapkan pengalokasian dari sumber daya organisasi seperti contohnya anggaran dapat dilakukan secara tepat sesuai dengan mekanisme dari struktur organisasi. Melihat apa? Tentu dengan mempertimbangkan melihat kinerja. Nah, yang ketiga apa ini tujuannya? Menurut Ayu, ada Ayu Firwana. Oke, Ayu coba. Memudahkan pencapaian. Memudahkan pencapaian, udah visi dan misi. Efisiensi udah. Mengurangi biaya. Nah, efisiensi sama, pengurangan biaya. Jangan lupa apa? Menciptakan nilai efektif. Dengan adanya struktur organisasi, maka perusahaan, organisasi, entah itu lembaga, yayasan, perusahaan, firma, CV, dan lain sebagainya, mereka bisa menciptakan nilai efektif. Efektif ini apa? Melakukan tindakan yang tepat dalam menjalankan organisasi di dalam melakukan perencanaan, menetapkan tujuan, evaluasi, melakukan pengawasan. Nah, ini semua bisa dilakukan dengan tepat dengan adanya struktur organisasi. Berupa apa? Pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab. Nah, menurut Jenny, ada Jenny? Oke, silakan Jenny. Apa tujuan perusahaan memutuskan mendesain struktur organisasi? Supaya di internalnya targetnya juga tercapai gitu. Udah, jangan lupa. Nah, satu lagi apa? Menciptakan keteraturan. Nah, keteraturan itu seperti apa? Dengan adanya struktur organisasi, maka struktur organisasi akan menciptakan bagaimana komunikasi itu dilakukan dalam organisasi, seperti arus komunikasi, sehingga keteraturan dalam organisasi itu bisa diciptakan. Siapa yang menjadi pemimpin, siapa yang melakukan pengawasan, siapa yang melakukan pengambilan perencanaan, bagaimana pendelegasian kewenangan, itu semua bisa dilakukan dengan baik dengan adanya struktur organisasi. Nah, selanjutnya apa tujuannya nih? Kira-kira apa tujuan perusahaan menciptakan atau mendesain dari struktur organisasi? Nah, Dewi ada, Dewi Mariska. Oke, ya silakan. Pembagian tugasnya jelas Pak. Oke, betul.
Nah, dengan adanya struktur organisasi, maka struktur organisasi yang diciptakan memiliki tujuan dengan adanya pembagian tugas yang jelas. Artinya apa? Artinya perusahaan yang memutuskan untuk menciptakan struktur organisasi, maka pembagian tanggung jawab, beban pekerjaan dapat dilakukan secara tepat. Sehingga nanti diharapkan tidak terjadinya tumpang tindih di dalam pekerjaan. Sehingga ini menciptakan bentuk koordinasi yang efektif dalam organisasi sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dalam beban pekerjaan di setiap departemen. Misalnya departemen pemasaran dalam struktur organisasi, apa tugasnya, apa kewenangannya, apa tanggung jawabnya, unit kerjanya apa saja. Nah, ini dia. Nanti departemen pemasaran ini sudah dibatasi dengan tugasnya. Tidak mungkin tugasnya itu nanti melewati dari tugas misalnya departemen produksi. Nah, ini contohnya. Nah, di dalam mendesain struktur organisasi dan menciptakan struktur organisasi, maka struktur organisasi memiliki suatu nilai sifat dari struktur organisasi. Nah, sifat dari struktur organisasi ini antara lain adalah sentralistik. Nah, ada yang tahu sentralistik? Hah? Ya, betul. Jadi keseluruhan kewenangan, perencanaan, penetapan tujuan, evaluasi, dan strategi dipegang sepenuhnya oleh pusat atau pemimpin utama. Pemimpin utama yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan kehidupan organisasi. Yang kedua, ada sifatnya dalam struktur organisasi desentralisasi. Nah, coba alifah dia panya, ya. Apa itu sentralisasi? Ya, desentralisasi itu apa? Di mana pusat atau pemimpin utama mendelegasikan kewenangannya kepada departemen, wakil direktur, para manajernya untuk membantu dalam pelaksanaan tugas organisasi dalam mencapai tujuan. Contoh misalnya nih, pemerintah pusat kita, Republik Indonesia, kan berada di Jakarta. Nah, pemerintah pusat Indonesia berada di Jakarta ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah yang ada di Jawa Barat, yang ada di Sumatera Selatan, yang ada di Kalimantan Utara, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk nantinya diberikan mereka kewenangan, tanggung jawab pemerintah daerah membantu dalam pelaksanaan pembangunan. Nah, diberikan kewenangannya. Otonomi. Seperti otonomi, betul. Nah, selanjutnya sifat dari struktur organisasi rantai komando. Ada yang tahu rantai komando? Silakan. Nah, coba ini paling belakang rantai komando apa nih? Rantai, bukan rantai sepeda atau rantai motor. Rantai komando. Misalnya itu rantai komando, kalau dalam perusahaan saya kasih kata kuncinya, biasanya ada direktur utama, di bawahnya wakil direktur, habis wakil direktur ada manajer bagian wilayah, ada manajer bagian wilayah, wakil manajer bagian wilayah.
lalu ada departemen manajer, departemen pemasaran, keuangan, produksi, SDM, dan lain sebagainya. Lalu di bawahnya departemen, ada departemen pemasaran, keuangan, produksi, SDM, dan lain sebagainya. Dari departemen itu di dalamnya ada unit kerja, misalnya pemasaran, ada unit kerja penjualan, unit kerja promosi, ada unit kerja bagian pelanggan, komplain pelanggan, ada unit kerja bagian humas, application, dan lain sebagainya. Nah, dari contoh ini apa rantai komando? Iya, rantai komando berbicara mengenai arus susunan organisasi. Bagaimana arus susunan organisasi ini diciptakan dari pemimpin tertinggi sampai pemimpin terendah. Dengan adanya apa? Pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab. Nah, ini rantai komando. Dengan adanya rantai komando apa yang diharapkan? Adanya satu kesamaan terhadap tujuan. Misalnya perusahaan pemimpin utama menciptakan tujuan bisnis A, katakanlah. Maka nantinya para manajer harus memiliki kesamaan terhadap tujuan bisnis A. Jangan sampai nanti para manajer, wakil direktur, kepala wilayah manajer itu berbeda terhadap nilai tujuannya. Oleh sebab itu perlu ada rantai komando. Lalu ada rentang kendali, span of control. Nah, kira-kira apa ini? Rentang kendali. Misalnya, saya atau Anda nih di sini ada sebagai manajer pemasaran, udah dikasih tahu sama direktur pemasaran, kamu sebagai manajer pemasaran yang diberikan tugas, kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola departemen pemasaran, tugas kamu antara lain meningkatkan penjualan, lalu bagaimana menciptakan kepuasan konsumen, lalu mendorong terciptanya loyalitas pelanggan, lalu bagaimana menciptakan atau meningkatkan nilai konsumen yang baru dengan melakukan promosi. Nah, berarti apa itu? Rentang kendali. Nanti misalnya direktur utama mengangkat kamu bagian departemen produksi ya, tugasnya antara lain mengatur distribusi, mengatur output produk, meningkatkan kapasitas produksi, lalu mengatur pengadaan barang. Nah, kira-kira apa itu rentang kendali dari contoh-contoh tersebut? Atau direktur utama menunjuk kamu bagian manajer keuangan ya, tugasnya mengelola keuangan, mengaudit pajak PPN, lalu mengauditi utang perusahaan, mengevaluasi aset perusahaan, mengevaluasi nilai kas yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kira-kira apa tuh rentang kendali dari contoh tersebut? Apa ini? Ya? Ya? Nah, rentang kendali berarti adanya pembatasan terhadap tugas dan kewenangan atau kontrol terhadap nilai kewenangan tugas yang dimiliki oleh suatu departemen atau manajer dalam nilai kewenangan atau kekuasaannya. Nah, selanjutnya sifat dari struktur organisasi bisa bersifat formal. Ada yang tahu formal? Nah, coba nih. Bersifat formal. Nah, coba nih, seperti apa tuh struktur organisasi? Harus melihat daripada sifat yang bersifat formal. Kalau di sekolah kan formal harus pakai seragam, mengikuti tata tertib, nggak boleh gondrong. Nah, apa tuh formal? Terus
Kalau di sekolah, misalnya anak SMA termasuk pagi harus jam 8, betul nggak? Kalau lebih dari jam 8, anak kalau satpamnya diusir, keluar lah. Nah, sama gurunya suruh usap 10 kali. Nah, dulu gitu nggak waktu sekolah? Enggak ya? Kalau saya dulu gitu, lambat dikit, 5 menit, sama guru yang jaga, guru BP, 1 menit 10 push up, berarti 5 menit 50 push up. Waktu SMA, udah kayak tentara tuh. Nah, kalau cewek yang lambat suruh stopnya sama guru BP kalau ketahuan. Nah, terus setiap Senin dilihat tuh cowok diambil penggaris sama guru guru saya BP SMA dulu dia rambutnya sengaja udah dilihat diukur pakai penggaris panjang gitu kan. Di sini udah sering menunjuk lanjutnya gitu. Nah, ini waktu dulu saya sekolah. Iya, berarti formal itu mengikuti betul ketentuan, aturan, kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Lalu apa? Memiliki, jangan lupa apa? Formal. Kalau kalian sekolah kan pasti ada standarnya. Nah, seperti kalian kuliah kan ada penetapannya. Minimal, misalnya nilai semua minimal C, baru bisa untuk skripsi misalnya sebagai salah satu syarat. Selain itu harus ada sertifikat seminar ya, 5 ya kalau nggak salah, 5 apa 3? Oh 7. Terus kalau nggak salah ditambah lulus TOEFL ya. Nah, bisa melakukan skripsi. Nah, kira-kira apa tuh? Jangan lupa apa? Bentuk standarisasi. Nah, dalam struktur organisasi harus ada bentuk standarisasi yang diciptakan oleh perusahaan. Ya, berarti kalau di perusahaan itu kayak SOP gitu. nah iya, SOP dalam struktur organisasi. Misalnya direktur, SOP-nya apa? Dalam hal menjalankan struktur organisasi seperti koordinasinya, arus informasinya, nah dan lain sebagainya.